HIV, Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. HIV adalah penyakit seumur hidup. Dengan kata lain, virus HIV akan menetap di dalam tubuh penderita seumur hidupnya. Meski belum ada metode pengobatan untuk mengatasi HIV, tetapi ada obat yang bisa memperlambat perkembangan penyakit ini dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita. Penularan HIV terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh penderita seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, penggunaan jarum suntik bekas, serta ASI. Pada gambar pertama, merupakan penularan melalui transfusi darah. Pada gambar kedua, penularan melalui hubungan seks yang tidak menggunakan pengaman atau kondom. Dan gambar ketiga, merupakan penularan melalui jarum suntik bekas yang digunakan lagi. Virus HIV terbagi menjadi dua tipe utama, yaitu HIV-1 dan HIV-2. Masing-masing tipe terbagi lagi menjadi beberapa subtipe. Pada banyak kasus, infeksi HIV disebabkan oleh HIV-1, 90% diantaranya adalah subtipe M. Sedangkan HIV-2 diketahui hanya menyerang sebagian kecil, terutama di Afrika Barat. Siklus hidup HIV. 1. Pelekatan virus. Begitu HIV memasuki tubuh melalui kontak seksual, paparan darah, atau penularan dari ibu ke anak, ia mencari sel inang untuk bereproduksi. Tuan rumah dalam kasus ini adalah sel T CD4 yang digunakan untuk memberi sinyal pertahanan kekebalan. 2. Untuk menginfeksi sel, HIV harus menempelkan dirinya melalui sistem tipe kunci dan kunci. Kuncinya adalah protein pada permukaan HIV yang menempel pada protein pelengkap pada sel CD4 seperti halnya kunci masuk ke dalam gembok. Inilah yang dikenal sebagai keterikatan virus. 3. Mengikat dan melebur. Setelah melekat pada sel, HIV menyuntikkan protein sendiri ke dalam cairan seluler sitoplasma dari sel T. Hal ini menyebabkan peleburan fusi membran sel ke selubung luar virion HIV. Ini adalah tahap yang dikenal sebagai fusi virus. Setelah menyatu, virus bisa masuk ke sel. 4. Transkripsi dan menerjemahkan. Begitu berada di dalam sel, RNA untai tunggal HIV harus diubah menjadi DNA untai ganda. Ini menyelesaikan dengan bantuan enzim yang disebut reverse transcriptase. Proses ini memungkinkan virus mereplikasi diri. 5. Penyatuan atau integrasi. Agar HIV dapat membajak mesin genetik sel inang, ia harus mengintegrasikan DNA yang baru terbentuk ke dalam inti sel. 6. Perakitan. Setelah integrasi terjadi, HIV harus membuat blok pembangun protein yang digunakannya untuk merakit virus baru. Ia melakukannya dengan enzim protease yang memotong protein menjadi potongan-potongan kecil dan kemudian merakit potongan-potongan itu menjadi virion HIV baru yang terbentuk sepenuhnya. 7. Pematangan. Setelah virion dirakit, mereka melewati tahap akhir di mana virion dewasa benar-benar bertunas dari sel inang yang terinfeksi. Setelah dilepaskan ke siklukasi bebas, virion ini terus menginfeksi sel inang lain dan memulai siklus replikasi lagi. Nah, ini merupakan gambar dari siklus hidup virus HIV. Patofisiologi infeksi HIV pada prinsipnya adalah defisiensi imunitas seluler oleh HIV yang ditandai dengan penurunan limfosit T helper sel CD4. Terjadinya penurunan sel T helper CD4 menyebabkan inversi rasio normal sel T CD4 per CD8 dan disregulasi produksi antibodi sel B. Respon imun terhadap antigen mulai menurun dan host gagal merespon terhadap infeksi oportunistik maupun organisme komensal yang seharusnya tidak berbahaya. Defek respon imun ini terutama terjadi pada sistem imunitas seluler sehingga infeksi cenderung bersifat non-bakterial.
Hal yang perlu dilakukan saat terkena HIV/AIDS adalah 1. Minum obat antiretroviral ART secara rutin. Pengobatan HIV atau AIDS sejauh ini memang belum bisa menyembuhkan dan mematikan virus HIV secara total. Namun, pengobatan penting dilakukan untuk menekan jumlah virus dan mencegah virus HIV semakin melemahkan sistem kekebalan tubuh penderita. Obat yang digunakan untuk mengobati HIV atau AIDS disebut obat antiretroviral. 2. Mengonsumsi makanan tinggi nutrisi. Konsumsi makanan kaya nutrisi seperti buah, sayur, biji-bijian, telur, dan susu memiliki beragam manfaat, antara lain memperkuat sistem kekebalan tubuh, membantu tubuh memperoleh nutrisi dan energi, serta menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. 3. Melengkapi imunisasi. Mengingat bahwa virus HIV dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan membuat penderitanya rentan terkena penyakit infeksi, maka imunisasi merupakan salah satu langkah penting yang perlu dijalani oleh orang yang hidup dengan HIV atau AIDS. Pencegahan yang tepat terkait penyakit HIV/AIDS adalah 1. Menggunakan kondom saat berhubungan seks. 2. Tidak bergonta-ganti pasangan seks. Dan 3. Jangan berbagi jarum atau alat suntik kepada siapapun. Strategi pemerintah terkait dengan program pengendalian HIV/AIDS. 1. Meningkatkan penemuan kasus HIV secara dini. 2. Meningkatkan cakupan pemberian dan retensi terapi ARV serta perawatan kronis. 3. Memperluas akses pemeriksaan CD4 dan viral load atau VL termasuk Early Infant Diagnosis EID hingga ke layanan sekunder terdekat untuk meningkatkan jumlah ODHA yang masuk dan tetap dalam perawatan dan pengobatan ARV sesegera mungkin melalui sistem rujukan pasien ataupun rujukan spesimen pemeriksaan. 4. Peningkatan kualitas layanan Fashioncase dengan melakukan mentoring klinis yang dilakukan oleh rumah sakit atau FKTP. 5. Mengadvokasi pemerintah lokal untuk mengurangi beban biaya terkait layanan tes dan pengobatan HIV atau AIDS.